Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Insyaallah untuk materi kedua ini kita akan berusaha mencoba membahas kitab tauhid ya, jadi pembahasan tentang tauhid ya, yang kitab ini menjadi rujukan dasar ya, bagi orang-orang yang ingin memahami tentang bagaimana bertauhid, yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tauhid secara bahasa ya diambil dari kalimat wahada ya, yuwahidu tauhid ya, di masdar ya, yang artinya adalah wahada itu menjadikan sesuatu menjadi satu ya. Jadi maksud di sini adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Jadi menjadikan Allah ini satu-satunya zat yang mesti diibadahi ya. Jadi mensucikan Allah ya dari makhluk-makhluk yang lain ya, sehingga Allah itu adalah satu-satunya zat yang mesti diibadahi. Jadi maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai ya ilah, satu-satunya yang diibadahi, nah berarti dia telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena banyak orang yang ya dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah atau menyembah kepada selain Allah. Nah, itu tidak disebut tauhid ya. Nah, secara umum ya tauhid ini dibagi kepada tiga ya. Ya, kalau kita lihat dari Al-Quran atau dari Sunnah, maka tauhid ini terkategori ada tiga bagian. Pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wa rizki wa tadbir dan lainnya. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya ilah dalam hal menciptakan ya. Jadi tidak ada makhluk yang menciptakan, yang mampu menciptakan kecuali Allah. Juga dalam hal memberi rezeki ya, mengatur kehidupan ya. Ketika ada orang yang meyakini ada selain Allah yang bisa menentukan takdir, merubah keadaan, itu berarti dia tidak bertauhid. Ya, tauhid itu hadis Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menghentikan hujan Allah. Maka ketika kita meminta hujan, kalau bukan kepada selain Allah, itu syirik, atau termasuk juga menghentikan hujan ya. Di kita kan banyak pawang-pawang ya, pawang hujan rek hajan meretnya, rek hajat supaya ya tidak jadi turun hujan ya. Ya, membawa ahli pakar pawang hujan, ajar ritual-ritual ya, bacaan-bacaan ting naon terus dibacanya gitu ya, kita nggak tahu ya. Nah, ini dikhawatirkan justru pawang-pawang ini adalah sebagai bagian untuk menghilangkan nilai-nilai tauhid. Karena sebenarnya untuk menurunkan hujan dan menghentikan hujan itu kan itu ada duanya ya. Di zaman Nabi kan ada orang Arab pelosok lah, Arab Badui di hari Jumat. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba dia ngacung gitu ya. Ya Rasulullah itu, kritis orang Arab ini. Jadi boleh sebenarnya ketika khutbah Jumat seorang bertanya ya kalau memang tidak mengerti. Daripada nunutan gitu ya, mending bertanya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Terjadi dialog. Ya, di kami, di tanah kami, di kampung kami, desa kami, ya sudah lama kemarau panjang, tidak turun hujan ya, sehingga tanah-tanah menjadi belah ya. Ya, ternak-ternak kami menjadi ya kurus, ada yang mati, anak-anak kami kelaparan ya. Maka berdoalah kepada Allah agar diturunkan
hujan. Hanya Rasulullah langsung ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sambil mengangkat kedua tangannya. Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah kami hujan, turunkanlah kami. Nah, jadi langsung Allahumma. Tidak ada macam-macam. Tidak ada maur heula garam itu kan. Atau pakai apa ini? Lidi apa? Ya itu apalah gitu ya. Alat-alat gitu ya. Ya, itu. Ada juga ritual untuk bergerak seperti joget, berputar, itu nggak ada. Nah, justru kalau ada ritual-ritual selain kalau yang seperti tadi, ini harus dicurigai, berarti ini ada semacam permohonan kepada selain Allah. Ya kalau kepada Allah kan berdoa ya kita langsung. Memang sunahnya kalau doa meminta hujan itu sambil mengangkat tangan. Rasul hanya mengangkat tangan, Allahumma agisna, Allahumma agisna ya. Ya Allah turunkanlah hujan. Maka kata sahabat yang hadir saat itu diantaranya Anas bin Malik mengatakan tiba-tiba langit menjadi mendung. Asalnya terlihat awan putih tiba-tiba menjadi gelap, maka tidak lama kemudian ya petir, maka turunlah hujan yang deras. Gitu kan? Karena kan dulu Masjid Nabawi itu nggak ada atap. Terus si Gayu nanya, gitu. Terus juga sekarang itu nggak ada atap ya. Jadi Nabawi itu, jadi terlihat ya, awan itu ya. Akhirnya betul saja ketika si Arab ini pulang ya, ternyata hujan sangat deras. Saking derasnya hujan ini, wah jadi luar biasa ya. Dan tidak berhenti itu seminggu. Jadi seminggu turun. Akhirnya terlalu besar, terlalu dahsyat. Ya sehingga banyak longsor, banyak banjir, tanah-tanah menjadi ya hancur kan gitu. Tapi nama kemudiannya kalau turun hujan kan jadi subur gitu ya. Tapi karena intensitasnya tinggi, akhirnya jadi musibah juga kan ini. Akhirnya datang lagi di Jumat berikutnya, ya bertanya lagi. Pas kebetulan Rasulullah sedang khutbah Jumat. Ya Rasulullah, ternyata dengan hujan yang besar ini dan terus-menerus tanah-tanah kami menjadi longsor, menjadi banjir, banyak harta-harta kami yang tidak bisa diambil, dimanfaatkan. Hentikan ya Rasulullah hujan. Gitu. Jadi ada doa memohon berhenti. Rasulullah berdoa lagi. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini dari kami gitu. Dan janganlah turunkan kepada kami. Jadi ada doa yang memohon dihentikan hujan, yaitu hujan itu supaya dipindahkan ke arah lain. Maka ketika itulah hujan itu pun berhenti. Nah, jadi itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi disebut tauhid dalam hal ya, yang mengatur, yang menurunkan hujan ya. Itu seperti tadi kita berdoanya langsung kepada Allah ya. Jadi karena hujan itu kan bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi madarat ya. Kalau terlalu besar, deras itu kan intensitasnya tinggi, nah, bisa banjir, bisa itu maka ada doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini dan janganlah turunkan kepada kami. Jika juga dalam menghidupkan, mematikan, ya, maka ini terkategori tauhid rububiyah. Jadi tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, yang mematikan, menyembuhkan, menyakitkan, kecuali Allah. Itu tauhid rububiyah. Ya, yang sakit, orang sembuh itu ya, hakikatnya Allah. Ya. Kalau obat hanya sebagai perangkat. Jadi tauhid rububiyah juga ini disebut juga tauhiduhu bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Ya, tauhid tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki kan, mematikan, menghidupkan kecuali Allah. Ini pun harus kita yakini ya. Tidak ada di alam semesta ini yang bisa yang tadi mematikan, menghidupkan, memberi rezeki kecuali Allah. Kalau itu sebuah keyakinan,
Lalu kenapa kita harus meminta wasilah, perantara ya kepada selain Allah ya? Seperti orang-orang jahiliyah kan dulu, mereka yakin sih sebenarnya yang memberikan segala sesuatu adalah Allah, menghidupkan, mematikan, menyehatkan, menyembuhkan. Tapi kadang juga mereka menjadikan perantara ya orang-orang yang soleh. Ada Lata. Lata itu sebenarnya kan batu ya. Batu tempat menumbuk rifadah tadi. Jadi rifadah itu makanan yang disediakan oleh ya panitia sekarangnya, oleh orang-orang Quraisy ya, yang diawali oleh Qusay, kemudian dilanjutkan oleh Hashim ya, berikutnya Abdul Muttalib. Nah, dulu itu ada orang yang suka menumbuk apalah gitu ya, gandum ya, ditumbuk, dibuat roti gitu kan, kemudian diberi air, dibagikan gitu ya. Nah, jadi orang itu datang disambut dengan luar biasa ya, karena jasanya sangat luar biasa gitu kan. Kemudian dia meninggal. Nah, ada peninggalannya itu ya, semacam ya naon coet naon atau coet atau ininya apa ya, halu, dan ininya tempatnya, tempat menumbuknya gitu kan, maka dijadikanlah itu ya keramat gitu kan. Maka sebut saja berhalanya jadi berhala ya. Ya, dewa mah disebut dewa karena Lata. Ngeun ada orang gitu apa cenah ngaranna saha sih kitu nya baheula teh. Terus sempat berkenalan, udah saja ininya peninggalannya Lata Yalutu kan gaweana sok numbuk, udah namanya saja Lata. Kan jadi sesembahan orang jahiliyah kan. Lata asalnya karena melakukan kebaikan. Walaupun mereka yakin gitu yang menghidupkan, memberi rezeki adalah Allah, tapi mereka suka ya menjadikan ya tadi ya perantara-perantara sembahan. Nah, ini sebenarnya ya tidak boleh ya, tidak boleh, tetap saja ya kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tauhid rububiyah ini tidak hanya diimani, diakui oleh seorang muslim saja, orang kafir juga mengakui. Ya, yang menciptakan, yang mematikan, menghidupkan, memberi rezeki itu Allah. Itu diakui sebenarnya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, ini berdasarkan beberapa ayat di dalam Quran. Ya. Di antaranya surat Luqman ayat ke-25. Ya, itu Allah menyatakan, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Jika kamu bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Pasti jawabannya Allah. Jadi mereka mengakui gitu ya, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Banyaklah ayat-ayat yang serupa dengan itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah ini adalah belum menjadi esensi tauhid itu, belum menjadi inti dari sebuah ketauhidan. Karena tauhid ini pun ternyata diyakini tidak hanya oleh umat Islam, bahkan orang kafir pun meyakini, ada keyakinan yang menciptakan, mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Firaun pun sama. Ya, Firaun pun ya walaupun secara lisan mengakui ana rabbukumul a'la, tapi lah tetap hati kecil nama dia merasa tidak pernah menciptakan. Ya. Benar gitu Firaun menghidupkan yang mati, pernah menciptakan Nabi Musa atau menciptakan rakyatnya atau menciptakan langit. Itu yakin hatinya tidak. Berarti dia pasti berpikir saya ini sebenarnya tidak bisa menciptakan. Berarti ada yang menciptakan, itu pastilah. Ya. Pikiran ke arah sana itu pasti ada. Orang komunis yang tidak memiliki Tuhannya, dah pasti ada. Ya, pasti dia punya pemikiran tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Apalagi melihat manusia makhluk yang sangat luar biasa kan. Ya, akalnya, kecerdasannya, kemampuannya, kehebatannya itu kan. Secara akal pun nggak mungkin. Ada tempat yang indah,
kebun yang rindang, ada buah-buahan tertata rapi, ujug-ujug ada gitu, nggak mungkin. Pasti ada yang merawatnya, yang mengurusnya. Ya. Apalagi ini alam semesta. Jangan alam semesta lah, jauh tehnya, ini diri kita saja. Diri kita saja kan. Jantung, ya, ginjal kan, ya, fungsi-fungsi paru-paru, ya, lambung kan. Itu kalau ada saja yang terganggu kan itu dampaknya luar biasa. Itu ada penelitiannya, itu kan banyak lahnya. Ada orang yang kan merokok itu hakikatnya merusak ya. Secara kajian medis gitu kan. Itu bisa merusak kepada jantung, paru-paru. Tapi ternyata ada orang yang mungkin meskipun dia perokok berat, tapi ketika diperiksa paru-paru jantung itu bersih. Bersih. Nah ini kan gak mungkin gitu. Ya, kalau memang organ dalam tubuh kita ini tidak ada yang mengatur. Nggak. Ya. Misalnya orang kalau makan yang apa ya, yang kolesterol ya, yang mengandung darah-darah tinggi yang warnanya merah-merah kan, itu mempercepat kepada pengentalan darah dan membuat darahnya naik ya, kolesterol. Tapi ada orang justru ketika dia darahnya naik, dia justru makan gulai, makan sate gitu. Jadi sehat gitu kan. Kan dibalik gitu ya. Itu kan itu harusnya dihindari karena ini bisa mempercepat gitu kan penyakitnya kambuh. Justru kalau ini orang ini ketika dia sakit dia dengan itu gitu obatnya. Nah, jadi justru bakal jadi sembuh. Ya. Jadi ada orang yang batuk ya, memakan yang manis atau yang gorengan itu jadi bertambah batuk. Ada justru ketika batuk dia memakan itu jadi sembuh. Nah, berarti kan ini tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur. Bahkan Nabi itu di pagi dan petang itu selalu berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, janganlah engkau memberikan ya kepada diriku ya untuk mengurus diriku. La takilni ila nafsi. Ya Allah, janganlah engkau berikan aku tugas untuk mengurus diriku, mengurus anggota tubuhku walaupun hanya kedipan mata. Berarti kan ini membuktikan doa ini bahwasanya Allah yang mengurus, yang mengatur anggota tubuh dalam diri kita. Andai saja itu diserahkan kepada kita, wah, akan ada yang mampu. Ya, akan ada yang mampu. Seperti kedipan sok mun ngedip ku urang diaturna. Ya, oh ya can asa can ngedip tadinya ngedip heula. Geus ngedip teh nah nutup kene can dibuka cenah. Nah, ya, baru udah keur sararenya gitu kan. Ya, malotot wae cenah mang peureumkeun heula tutupan urang. Nalika geus dibuka, buka. Buktinya kan sok ketika organ tubuh kita terganggu diserahkan kepada kita dengan alat dengan medis. Wah, capek ya, bayar, kemudian susah, tidak maksimal. 3 oksigennya terus dipasangnya kan gitu ya. Ya banyak lah. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya. Jadi ya Allah lah ya satu-satunya yang benar-benar mengurus kehidupan ini. Jadi Firaun itu sebenarnya hanya lisan saja. Saya yakin hati kecil nama mengakui bahwasanya dirinya tidak pernah menciptakan. Ada pencipta selain dirinya, yaitu Allah Subhanahu. Demikian juga siapapun orang lah yang tidak percaya kepada Tuhan, pasti hati kecil nama meyakini. Ya, karena tadi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jadi secara fitrah manusia itu mengakui akan keberadaan. Nah, jadi ini tauhid ini sebenarnya belum menjadi hakikat tauhid yang menjadi dakwah para rasul. Nah, tauhid yang pertama.
Nah, kemudian ada tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kalau tadi rububiyah, tauhid uluhiyah itu adalah tadi. Jadi mentauhidkan Allah dalam hal beribadah. Ya. Jadi kita ketika beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sholat harus karena Allah, ya. Berdoa, bahkan menyembelih karena Allah. Kan? Kalau orang-orang jahiliyah kan menyembelihnya bukan karena Allah, tapi karena jin atau yang menempati tempat ini, yang menguasai tempat ini kan. Kalau kita bertauhid kepada Allah itu adalah menyembah, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tauhid yang dianggap tauhid inti. Ya. Bahkan tauhid ini menjadi dakwahnya para rasul yang utama. Ya, selain yang tadi ya, yaitu mata dakwah para rasul itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi kan pernah bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu. Bacalah oleh kamu la ilaha illallah, maka kamu akan, ya, berbahagia. Nah, jadi ini, ya. Dan tauhid ini tidak diyakini oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau tauhid rububiyah kan masih ada keyakinan gitu kan, mereka mengakui akan hakikat Allah yang menciptakan, mematikan, menyembuhkan. Tapi kalau tauhid, ya, uluhiyah ini, ya, mereka tidak mau meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang mesti diibadah. Enggak. Mereka justru banyak Tuhan, ilah-ilah. Dulu itu ada Lata, Uzza, Manat. Ya dulu ya. Sekarang mungkin apalah namanya kan ya. Orang Nasrani ada Nabi Isa, orang Yahudi Allah ada Uzair kan ya. Atau mungkin siapapun orang gitu kan, ada apa yang menempati tempat ini kan. Mereka takut, ya, oleh sosok di tempat ini kan. Nah, itu kan banyak. Tapi sok sholat. Ketika gunung meletus supaya tidak terlalu besar, berarti ada ininya ya, penunggunya nih. Maka harus dibuat ridho ya. Bagaimana cara ridho? Sogok, tak ku rokok, ku kopi gitu kan. Atau dengan apa kan ya? Atau menyembelih seekor sapi atau lembu atau apa, domba, kemudian simpan kepalanya, darahnya, kemudian cipratkan itu. Nah itu. Nah itu kaitan uluhiyah. Itu bukan rububiyah, uluhiyah. Ya. Nah, padahal tauhid ini tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah esensi inti dari tauhid ya, yang didakwahkan oleh semua para rasul, para nabi. Nanti ada ayatnya ya. Dan dalam kitab tauhid inilah nanti yang akan disampaikan dalil-dalil, terutama kaitan dalil tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid itu adalah tauhidul asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat. Jadi Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Walillahul asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Nama Allah kan banyak ya. Disebut asmaul husna. Nah, jadi maksudnya tauhidnya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah ini punya nama ini, Allah ini punya sifat ini, gitu kan? Kita tetapkan seperti apa yang Allah tetapkan. Ya. Kita tidak boleh menafikan, meniadakan sesuatu yang tidak ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Termasuk dengan sifat-sifatnya. Seperti sifat Allah apa? Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyayangi, gitu kan? Nah ya kita, Allah marah. Ya seperti itu. Tapi tetap ketika kita menetapkan nama, menetapkan sifat, bahkan nanti dalam zat
seperti Allah punya tangan, wajah, maka tetap kondisi kita harus menjadikan itu berbeda dengan makhluknya. Allah mengetahui, jangan disamakan pengetahuan Allah seperti pengetahuan manusia. Allah, zat Allah wajah ya, jangan disamakan wajah Allah seperti wajah manusia. Ada kaidah nanti bahkan dalam ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sedikit pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan salah satu aliran yang menyimpang ya, diantaranya Mu'tazilah, mereka mencoba ya ingin menghindarkan Allah dari persamaan dengan makhluknya, tapi ujung-ujungnya mereka menafikan sifat Allah. Allah itu tidak melihat, karena kalau Allah melihat berarti Allah sama dengan makhluknya. Allah teh gaduh socana dua gitu kan. Nah, jadi Allah itu tidak mendengar. Kalau mendengar berarti Allah sama dengan makhluknya yang mendengar. Nah, ini mereka terlalu berlebihan dalam membersihkan sifat Allah seperti makhluknya. Padahal kalau kita menafikan sifat Allah, misalnya Allah tidak melihat, sebenarnya kita juga menyamakan. Berarti namun Allah tidak melihat, Allah itu buta. Berarti kita menyamakan dengan makhluknya yang buta. Ya. Cik yang buta dengan melihat, mulia mana? Tentu kan mulia, bagus mana? Melihat. Nah, maka ketika Allah itu melihat, tetap tidak sama dengan melihat makhluknya. Ya, jangankan antara makhluk dengan Allah, sesama binatang pun kan beda. Melihatnya manusia dengan binatang beda. Sesama manusia pun kan beda kan? Beda. Manusia kan melihat kita dengan orang lain itu berbeda. Seperti surga. Ya, surga dunia ya, maksudnya taman-taman yang ada di dunia dengan nanti surga di akhirat kan, taman-taman di akhirat kan beda. Walaupun namanya sama. Nanti ada buah apel ya. Kan? Ada buah-buahan kan di surga itu ya. Namanya sama. Tapi hakikatnya Allah pun sama. Jadi sesama nama mungkin sama ya. Tapi secara hakikat sangat berbeda ya. Nah, itu tauhid. Jadi tauhid itu ada tiga, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, yang dalam pembahasan ini kita ya itu adalah tentang tauhid uluhiyah. Ya, dalam hal peribadahan. Apa dalilnya? Gitu banyak isi bertanya na Quran ya, bahwasanya kita wajib mentauhidkan Allah dari sisi peribadahan uluhiyah. Nah, ini dalil yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Surat Az-Zariyat ya. Surat Az-Zariyat kalau nggak salah ada ayat 56 ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang tahu nggak? Pin apal teh pin? Oh, nah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi esensi Allah menciptakan kita manusia dan jin untuk naon? Tujuannya ibadah. Ibadatnya naon tadi? Cara ibadahnya kudu mentauhidkan. Ya. Di dalam beribadatnya kita harus mentauhidkan Allah, disebut naon? Tauhid uluhiyah. Jadi esensi tauhid itu uluhiyah. Ya. Kalau rububiyah mah ada diyakini oleh semua orang kan. Tapi kalau uluhiyah. Di sini Allah menciptakan jin dan manusia, disebut jin ya, karena jin lebih dulu dari manusia. Nah, jin dikatakan jin karena jin itu kan tidak terlihat. Jadi janna ya, jinun itu sesuatu yang tertutupi oleh mata. Jadi jin ini makhluk Allah ada tapi tidak terlihat. Ya,
karena tidak setiap yang ada pasti terlihat. Banyak perkara di dunia ini yang tidak terlihat tapi ada. Ya. Jadi ada itu bukan ciri terlihat. Cuma salah satu ciri ada terlihat. Jadi ada ini bukan salah satu tanda bisa dilihat. Ya, salah satu, bukan salah satunya. Cuma salah satu tanda bisa dilihat, ada itu karena terlihat. Ya, nah, jin pun sama, ini ada di alam dunia, cuma tidak terlihat. Nah, ini berdasarkan dalilnya ada aja. Itu surat Al-A'raf ayat 27. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka jin ya dan kabilahnya, berarti jin juga ada kelompoknya, ada sukunya, ada golongan-golongannya, melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Kita disebut jin. Ya. Kemarin juga ada janin ya. Janin itu pun itu kan bayi ya yang ada dalam rahim ibu. Karena disebut janin karena tidak terlihat. Disebut jannatun. Jannah itu surga, taman. Terlihat nggak? Belum terlihat. Maka disebut surga sana. Kan surga itu kan taman, ya, keindahannya, taman-taman surga itu ada. Disebut jannah. Ada junnah, perisai. Ya, perisai itu kan bisa tidak terlihat oleh musuh. Ya, atau kuat-kuat ting tadi kadek itunya gitu, atau ditembak teh tepae-pae. Ternyata di bagian bajunya itu ada alat. Atau seperti orang berolahraga atau bergula tapi kuat itu capek-capek, berarti ada perisainya, ada penahannya. Oh, punya doping kan. Nah, itu junnah ya. Tak saum itu junnah. Saum itu sebagai perisai yang tidak terlihat gitu. Ada saum memang tidak terlihatnya. Saum terlihatnya tameng untuk melawan maksiat, melawan yang dilarang oleh Allah itu kan dengan saum. Ya, itu perisai. Nah, jadi jin disebut jin itu karena tidak terlihat. Ada itu. Imam Syafi'i pernah ditanya, "Ya Imam, apakah Anda tahu siapakah istri iblis?" gitu kan. Ya, ada iblis cenah gaduh istri itu. Nah, gitu. Imam Syafi'i dengan sedikit berkata, "Ieu mah nanyakeun teh lain hayang apanya?" Atau pertanyaannya kurang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, "Aduh, kebetulan ketika pernikahannya aku tidak diundang." Pertanyaannya hari iblis boga istri teh kan gitu banyak. Ya, kalau melihat ayat ini mah punya tuh. Karena berketurunan. Ya, punya ke. Antong nanyakeun saha ngaranna, di mana cicingna. Ya, Imam Syafi'i itu ya dulu juga ada yang nyeleneh, motek, tapi kan di sini harus cerdas gitu kan. Imam Syafi'i cerdas, oh ini dia bertanya ya bukan ingin tahu atau pertanyaan kurang berkualitas. Maka dengan bahasa-bahasa sindirannya. Wal insa, ins itu adalah maksudnya Banu Adam. Ya, anak manusia. Dari kalimat insu itu dari istinas. Istinas itu artinya jinak. Ya. Karena memang manusia itu jinak dengan sesama manusia. Jadi manusia itu kan makhluk ya, suka bergaul, suka berkumpul, berkerumun. Maka nalika kamarinya temenang berkerumun memang pasti ditolak oleh manusia. Karena manusia itu makhluk yang suka bersosialisasi. Nggak bisa menyendiri karakter manusia itu. Ins itu kan jinak ya, bergaul ya. Sebagian dengan sebagian. Dan manusia itu semakin banyak persamaan akan semakin dekat erat hubungan. Tak kunaon jelema masuk seragamna sarua, sapatuna sarua, tiungna itu loh. Jadi kesamaan itu membuat erat hubungan.
sok alumni lulusan 90 ya pasti kan ngumpulan teh jeung lulusan eta moal mungkin 90 jeung 95 oh 9 SMP STM tilu nya gitu kan pasti dengan STM tilu moal mungkin STM tilu jeung SMK ini kan enggak nah itu seperti itu. Jadi semakin memiliki kesamaan sama pekerjaan sama keinginan pakaian itu bisa mempererat hubungan. Nah, tukang dagangnya jeung tukang dagang dewe ngariungna teh. Ya. Tukang gawe jeung nu gawe deui. Olahraga deui. Hah? Ya, anu uduhnya jeung uduh deui. Ya, kelompoknya jadi ya. Jadi sama, jadi punya komunitas. Itulah manusia. Justru mun aya manusia resep nyepi menyendiri itu dicurigai dia. Ada gangguan berarti. Karena manusia itu suka ya berkumpul. Ins ya. Al-ins atau disebut lagi makhluk ijtimai, makhluk sosial ya. Dan memang kita tidak bisa hidup tanpa ya bersosialisasi. Maka kan dalam ilmu bisnis ya. Dalam ilmu ya bisnis gitu kan, semakin banyak teman relasi itu bisnis pengembangannya semakin mudah. Apa ingatnya di ilmu silaturahim ya, mampan silaturahim itu kan memanjangkan usia dan menambah rezeki karena memang semakin kita banyak relasi gitu. Kita punya produk gitu kan untuk dijual, ini teman ini punya ya, dia oh iya kan dan PKI jalan mati resep pedahan gitu ya. Karena ada yang sambil menawarkan produk katanya. Resep ngobrol di dia, resep ngobrol di dia, resep ngobrol di dia, produk. Maka orang semakin terkenal itu akan semakin mudah peluang untuk mengembangkan ya katakanlah bisnis ya usahanya itu. Semakin menutup diri ya, katakan sekarang orang yang sukses dalam bisnis itu orang yang ya dia menguasai media. Karena memang anak mah ininya media, ya. Kesenangan orang itu sekarang media sekarang kan, maka semakin kita kuasai akan semakin mudah. Semakin kita menjauh, ya gitu ya, sunatullah nanya, semakin ditinggal. Nyata mah resiko. Ya, itulah manusia, ya manusia. Maka kalau kita ingin ya menguasailah sesuatu apapun, ya harus kita pandai bergaul, berkomunikasi. Tak ada ilmu komunikasinya gitu. Ya. Jadi tidak hanya kita cerdas secara intelektual, tapi kalau cara bergaul kita kurang gitu kan, itu pun jadi menghambat kepada diri kita. Nah, jadi illa liya'budun. Jadi kecuali untuk beribadah. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jin itu adalah satu tugasnya adalah untuk beribadah. Beribadah itu yuwahidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kan ya. Jadi ini esensi tauhid. Jadi esensi tauhid itu adalah dalam beribadah. Jadi Allah menciptakan alam semesta, ya, menciptakan kita, bahan-bahannya Allah ciptakan, rezekinya diberikan buat kita, tujuannya satu, untuk ibadah ya, bukan untuk main-mainnya atau jalan-jalan itu enggak ya. Maka Rasulullah itu enggak pernah jalan-jalannya ya. Sebenarnya kita malunya berapa kan loba jalan-jalan refreshingnya, Rasul itu enggak pernah ya jalan-jalan gitu ya. Ramadan, bukber itu kan nggak ada itu zaman Nabi, perang zaman Nabi ya, atau setelah Syawal apa halal bihalal kumpul keluarga kan ini. Rasul itu enggak ya. Jadi karena tahu mungkin tugas esensi seorang nabi, seorang rasul adalah menyampaikan risalahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah ya baru penggalan terkait ayat yang menyuruh kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid uluhiyah ya.
Nanti ada lagi ayat-ayat yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kita bahas di waktu yang akan datang. Ya, silakan, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup karena waktu sekarang menjelang asar ya, jadi tinggal beberapa jam lagi ya kita berbuka ya. Ya, berbuka tiba berbuka nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.